Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Arniana Wukalalu dan video ini merupakan tugas mata kuliah dari Sosiologi Terapan yang ke-8. Video ini berisi tentang review buku dari Bapak dosen yang diberikan untuk direview sebagai tugas dalam pertemuan Sosiologi Terapan. Dan buku ini berjudul tentang Renaissance Laporan Komite des Sages Kelompok Refleksi untuk Membawa Eropa Warisan Budaya Online. Jadi secara keseluruhannya buku ini berisi tentang digital yang berada di Eropa. Sebelum saya membahas atau menjelaskan dari isi buku pada bagian ini, ada beberapa materi yang telah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint, dan itu berisi tentang berjumlah 10 slide. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika sebentar dalam penjelasan dan video ini tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak dosen dan teman-teman yang lain. Jadi saya mohon maaf. Untuk itu kita masuk pada slide pertama dan saya akan menunjukkan bagian dari slide pertama. Inilah slide pertama dari PowerPoint yang saya siapkan tentang topik buku ini, Renaissance Laporan Komite des Sages Kelompok Refleksi untuk Membawa Eropa Warisan Budaya Online. Jadi pada bagian ini dalam buku ini, tokoh komunitas atau penulis dari buku ini bercerita tentang atau menjelaskan tentang Europeana yang dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang digital, seperti Eropa hari ini adalah salah satu alat umum dari Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Prinsip bahwa semuanya harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya kita telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memiliki, memandu, komunitas dan pekerjaan warisan budaya kita antara lain. Warisan masa lalu tapi merupakan tubuh pengetahuan, tapi imajinasi dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya saat ini, pikiran dan pengetahuan akan menjadi milik kita bersama, warisan budaya besok. Karena itu meskipun rekomendasi fokus digitalis dan warisan budaya dan masa lalu, mereka selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan sekarang harus tersedia untuk generasi masa depan. Salah satu misi inti kami adalah pasti akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ini maksud dari pembahasan slide pertama. Penulis komik menjelaskan bahwa budaya itu lahir dari berbagai pengetahuan, imajinasi, dan perbuatan, dan budaya yang telah dilahirkan baik dari masa lalu dan masa kini itu bisa diekspresikan melalui dapat diekspresikan melalui digitalisasi yang ada untuk diumbar ke publik supaya publik mengetahuinya budaya yang ada dan diekspresikan melalui digitalisasi. Yang berbunyi demikian: digitalisasi lebih dari sekedar teknologi pilihan asli, itu adalah kewajiban moral.
di sebuah saat barang budaya semakin banyak dikonsumsi secara online, saat layar dan perangkat digital menjadi di mana-mana, itu sangat penting untuk membawa budaya online dan masuk. Faktanya sebagian besar sudah ada. Jika kami tidak mengejar tugas ini, kami menjalankan risiko erosi dan kehilangan secara progresif apa yang telah menjadi dasar Euro, negara-negara kacang, dan peradaban terakhir abad. Itu harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses adalah tujuan akhir tinggi, ketertiban itu hanya dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan. Penjelasan dari itulah slide ketiga. Penjelasan dari slide ketiga itu menjelaskan tentang budaya yang dilihat dari berbagai media, dan itu bisa dilihat secara online dan berada di mana saja. Jadi hadirnya teknologi ini dapat membantu untuk melihat budaya-budaya yang ada secara online. Komit percaya bahwa yang utama tanggung jawab untuk digitalisasi dan pelestarian warisan budaya kita harus sebagai dijumlahkan oleh sektor publik. Faktanya itu benar. Tugas otoritas publik dan budaya lembaga untuk memastikan bahwa warisan kita digital dengan benar dan kemudian diawetkan dan menjamin akses ke yang terbesar kemungkinan penonton hari ini dan besok. Ini adalah tanggung jawab yang terlalu penting terletak di tangan kepentingan pribadi yang belum tentu sama pendekatan jangka panjang dan kepentingan publik sebagai pemerintah. Karena budaya adalah yang paling di Eropa, kepentingan umum yang penting. Pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dalam digitalisasi usaha. Namun dua peringatan harus segera ditambahkan mengikuti prinsip-prinsip ini. Itulah slide keempat. Selanjutnya slide berikut. Meskipun Komit de Sages tegas yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh devolved kembali ke tujuan utama kami untuk memperbesar akses ke warisan budaya kita. Bermitra dengan sektor swasta bisa pilihan yang bagus untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari masyarakat domain. Selanjutnya, fakta bahwa barang budaya seharusnya dapat diakses secara online bukan berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang dipikirkan. Kebanyakan orang digitalisasi melindungi seniman dan dari masa lalu, sementara hak penulis dan hak cipta dilindungi hari dan besok. Oleh karena itu, saat dan pencipta memang demikian dikompensasikan untuk bakat mereka dan upaya mereka tentang bentang ketika pekerjaan mereka ditampilkan secara online. Oke, selanjutnya kita masuk pada keberlanjutan Eropa warisan budaya online. Pelestarian digital merupakan tantangan utama bagi era digital. Materi digital telah menjadi bagian integral dari budaya dan ilmu pengetahuan kita warisan saintifik. Karena perubahan teknis yang cepat, namun objek digital lebih terancam daripada yang terlihat. Mereka fungsional dan berarti hanya dalam hard dan soft tertentu. Lingkungan where, ketika lingkungan ini perubahan saat rap usia, materi digital bermalas-malasan dan segera terancam oleh keusangan dan akhirnya karena kerugian. Selanjutnya, dalam digitalisasi ada 4 dimensi yang diperhatikan. Yang pertama itu masalah organisasi. Ini adalah perencanaan jangka panjang untuk masa depan tak terbatas yang membuat di tugas-tugas organisasi dan perencanaan. Pelestarian terdiri dari serangkaian keputusan itu dibuat oleh aktor yang berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya pencipta objek digital, penyedia kurator, karena kepentingan jangka pendek sering terjadi. Berikut masalah hukum. Nah, dalam digitalisasi, undang-undang setoran hukum telah atau sedang disesuaikan dengan revolusi digital dalam jumlah tertentu dari negara anggota. Namun, dalam banyak kasus kesenjangan dibiarkan jika tidak semua sektor tercakup. Di Jerman misalnya ada hukum
kewajiban positif untuk digital distribusi online. Perusahaan yang beroperasi lintas batas sering dihadapkan pada kewajiban untuk menyimpan file konten yang sama di beberapa negara anggota. Ini konten kemudian disimpan untuk bertujuan pengawetan. Pose oleh lembaga budaya yang berbeda di seluruh Eropa ini menimbulkan pertanyaan tentang biaya, beban administrasi bagi perusahaan, dan duplikasi usaha dengan deposit organisasi. Selanjutnya adalah masalah teknis. Dalam digital itu sering terjadi masalah teknis. Ya, objek digital membutuhkan identifikasi yang gigih untuk menjamin aksesibilitas mereka yang berkelanjutan dan hindari tautan yang mengarah ke kekosongan. Yang berikut masalah keuangan ya. Pengawatan digital itu mahal. Akuisisi posisi materi digital menciptakan jangka panjang kewajiban pada lembaga tuan rumah, yaitu harus dipertanggungjawabkan. Itulah beberapa slide yang saya tampilkan tadi tentang materi digitalisasi yang dijelaskan atau yang ditulis oleh penulis komik. Itu beberapa penjelasan tentang digital. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau bertutur kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.